semester 3 mahasiswa IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Kali ini saya akan melakukan observasi tentang sumur karomah yang terdapat di Desa Leweng Gajah. Sumur Karomah Desa Leweng Gajah berada di lingkungan Masjid Baitus Syuhada, Desa Leweng Gajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Pangeran Walangsungsang adalah putra Prabu Siliwangi yang memilih untuk meninggalkan kerajaan, lalu melakukan perjalanan untuk mensyiarkan Islam. Dalam menyiarkan agama Islam kepada masyarakat Jawa, Pangeran Walangsungsang senantiasa dibarengi dengan melakukan tapa atau tirakat di beberapa tempat. Atas hal tersebut, orang-orang menyebutnya dengan Ki Gede Pertapa. Salah satu perjalanan tapanya, Pangeran Walangsungsang mengajak putrinya, Nyi Mas Cici, beserta 4 orang abdi dalamnya. Hingga sampailah mereka di sebuah hutan belantara yang luas. Hutan itu dikenal dengan sebutan Leweng Gede. Mereka beristirahat di bawah pohon Lagoni, sekarang menjadi Blok Lagoni. Di tempat inilah Pangeran Walangsungsang ingin membangun sebuah pedukuhan atau pondok pesantren. Lalu Pangeran Walangsungsang memerintahkan abdi dalamnya untuk menebang pohon-pohon, yang nantinya tempat itu akan dijadikan pondok pesantren. Seiring berjalannya waktu, banyak orang yang berdatangan ke Leweng Gajah untuk mencari ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu kanuraga. Dengan bertambah banyaknya orang, Pangeran Walangsungsang memerintahkan abdi dalamnya, termasuk Pangeran Dana Lampah, untuk membuat sumur di Lebak Tangkele, sekarang menjadi lingkungan Masjid Baitus Syuhada. Sumur ini dibuat untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat Leweng Gajah. Di tengah berkembang pesatnya pondok pesantren Pangeran Walangsungsang, datanglah seorang laki-laki bernama Ki Jaya. Ia sudah memiliki ilmu yang tinggi, tetapi masih ingin memperdalam ilmunya. Suatu hari, Ki Jaya melihat gadis cantik, putri salah seorang gegeden Leweng Gajah. Tertariklah hati Ki Jaya oleh kecantikan gadis itu. Lalu Ki Jaya semakin semangat untuk memperdalam ilmunya. Tetapi gadis cantik tersebut tidak membalas cinta Ki Jaya. Alhasil Ki Jaya pergi, tetapi hal itu tidak membuat rasa bencinya padam, sehingga Ki Jaya meracuni sumur yang menjadi kebutuhan pokok di Leweng Gajah. Setelah sumur diracuni oleh Ki Jaya, masyarakat yang mengambil air dari sumur tersebut menjadi gatal-gatal, batuk, tidak sedikit yang kemudian menjadi lumpuh, gadis-gadis jauh dari jodohnya, dan lain-lain. Ketika kejadian tersebut, Habib Toha sudah berada di Leweng Gajah. Habib Toha adalah seorang ulama yang memiliki hikmah yang luar biasa. Beliau lahir di Pekalongan namun dibesarkan dan menuntut ilmu di Mesir. Lalu beliau kembali ke Indonesia untuk mensyiarkan Islam di Cirebon Timur. Habib Toha mengetahui sebab-musababnya sumur Leweng Gajah yang beracun. Habib Toha kemudian meminta izin kepada Pangeran Walangsungsang untuk menguras sumur supaya racunnya hilang. Setelah diizinkan, sumur pun dikuras oleh Habib Toha hingga tidak ada airnya, dan ternyata di dalamnya ditemukan waluh ireng atau labu hitam. Waluh ireng tersebut dibelah oleh Habib Toha dan keluarlah seekor menjangan wulung yang berwarna hitam. Seraya menghilang, menjangan wulung itu berujar bahwa ia hanyalah suruhan Ki Jaya. Setelah selesai dikuras, diberilah karomah air sumur tersebut oleh Habib Toha. Lalu air sumur tidak beracun lagi dan dapat dimanfaatkan seperti semula. Yang awalnya air sumur tersebut diberi racun menyebabkan orang-orang gatal, batuk, gadis jauh dari jodohnya, menjadi dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Sejak saat itu, banyak orang yang berdatangan untuk mengambil air sumur karomah yang dipercayai oleh masyarakat dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Adapun ketika musim kemarau tiba, air sumur karomah masih tetap ada dan tidak kering sama sekali. Hanya pernah satu kali air sumur tersebut berkurang airnya.
Sumur Karomah juga ramai dikunjungi oleh orang, utamanya ketika Jumat Kliwon. Pengunjungnya tidak hanya dari daerah Cirebon, tetapi dari Majalengka, Kuningan, dan daerah lainnya. Pada Jumat Kliwon, biasanya di malam hari orang dewasa yang mandi di sumur tersebut. Lalu pada pagi hingga siangnya, kebanyakan anak usia 2-3 tahun yang belum bisa berjalan atau memiliki masalah lainnya. Selain Jumat Kliwon, orang-orang yang mau ziarah ke Makbaroh Habib Toha pasti datang terlebih dahulu ke Leuweung Gajah. Mereka mandi dan berwudu, lalu sholat sunnah 2 rakaat, setelah itu baru ke Makbaroh Habib Toha.